Saudara, pemerintah memprediksi puncak arus balik Lebaran 2023 terjadi dua kali pada 25 dan 26 April 2023 sebagai gelombang pertama dan 30 April 2023 sebagai gelombang kedua. Bagaimana upaya Korlantas Polri untuk mengantisipasi kepadatan yang mungkin terjadi pada puncak arus balik hari ini? Saudara, kita tanyakan kepada Dirgakum Korlantas Polri, Brigjen Aan Suhanan. Selamat malam Pak Aan, sehat selalu? Selamat malam Mbak Niluh, Ya. sehat alhamdulillah. Syukurlah Pak Aan. Jadi hari ini diprediksi sebagai puncak arus balik. Apa yang atau informasi apa yang bisa Anda update malam hari ini, Pak? Baik, jadi memang prediksi untuk gelombang kedua ini akan terjadi mulai kemarin ya, sampai besok tanggal 1. Mhm. Kalau kita lihat arus lalu lintas, terutama di titik krusial, yaitu di kilometer 66, itu sumbernya ada dari Bandung, ya, Cipularang, kemudian ada dari arah timur, dari Semarang, kemudian Jawa Barat. Kita lihat pergerakan arus lalu lintas di traffic counting kita sejak jam 12 tadi, ya, jam 12 tadi siang, ini terus mengalami peningkatan. Kemudian di jam 15 ini sudah di kilometer 190 atau di Kanci, Palimanan, ini angkanya sudah 4.000 lebih, artinya sudah pada titik merah, ya, titik merah. Ini terus sampai jam 19 tadi masih merah, artinya mungkin nanti malam sampai tengah malam, ya, sampai dini hari nanti, ini arus lalu lintas yang diterima di Jakarta atau Jabodetabek, ini akan memadati, ya, akan memadati. Sehingga kita akan tetap pertahankan untuk rekayasa lalu lintas, ya, one way maupun kontraflow. Baik, Pak, Antisipasi. apakah artinya malam hari ini yang akan paling tinggi begitu jumlah mereka yang balik atau besok juga masih akan cukup tinggi, Pak? Kalau lihat data, kemungkinan besok juga masih, ya, malam ini tadi sampai siang baru 30.000 lebih, ya, Hmm. yang masuk ke Jakarta, artinya sisanya masih banyak, Mbak Niluh, ya. Oke, mungkin akan Kemungkinan menumpuk hari di ini besok begitu ya? kalau maksimal 150.000, ini masih tersisa kurang lebih 150.000 lagi besok, Baik, ya. baik itu Jadi artinya kita perkiraan. harus tetap melakukan beberapa antisipasi untuk melayani masyarakat ini. Baik, jadi rekayasa lalu lintas yang selama ini diberlakukan itu akan terus juga diberlakukan sampai besok begitu ya, Pak? Betul, ya, kita tetap mengacu pada indikator-indikator angka-angka di traffic counting, ya. Hmm. Kita harus menghentikan kapan, kita harus membuka kembali. Tapi dari angka-angka yang ada, dari kemarin kita tidak merekomendasikan untuk menghentikan di jam 24.00 kemarin, Mbak Niluh. Baik, Malam baik. ini juga kemungkinan kalau lihat angka nanti jam 8 malam nanti, angkanya 3 jam berturut-turut masih tinggi, kita kemungkinan akan memperpanjang lagi Baik, untuk Pak An, kalau evaluasi sementara dari pelaksanaan dan juga pengamanan mudik 2023 seperti apa, Pak? Dari sisi kecelakaan lalu lintasnya, kemudian juga keamanannya, kemacetannya. baik. Jadi untuk secara umum, untuk pengelolaan arus mudik maupun balik, ini syukur alhamdulillah, ya, di tol maupun di arteri, Mhm. arteri utara, tengah, selatan, ini relatif lancar. Baik. Waktu tempuh di jalan tol sendiri ini ada peningkatan, artinya lebih cepat dari tahun lalu. Ini sebagai indikator, ya, indikator bahwa untuk arus mudik dan balik tahun ini tergolong lancar. Lebih baik dari tahun lalu gitu ya, ada Ya, peningkatan. untuk Kalau sampai saat ini ya, Mbak, ya. baik, kalau dari sisi kecelakaan lalu lintas bagaimana, Pak? Data sementara yang Anda pegang? Kecelakaan lalu lintas, coba saya buka ya. Kecelakaan lalu lintas untuk sampai hari kemarin 24.00 itu syukur alhamdulillah juga mengalami penurunan, ya, secara kuantitas maupun kualitas. Ini sampai kemarin angkanya ada di 3.121, ini total Baik. seluruh Indonesia. Tahun lalu 3.457.
Ada peningkatan di jalan tol, ini 2% ya. Hmm. Ada saat ini sudah di angka 42 kejadian untuk kecelakaan lalu lintas ya, di jalan tol. Baik, itu lebih tinggi dari tahun lalu ya Pak? Ya betul, untuk jalan tol ya. Oke, sebelum kita lanjut saya ingin menginformasikan kepada pemirsa Kompas TV bahwa yang di layar ini adalah kondisi terkini, ini adalah gambar terbaru yang kami miliki dari gerbang tol Cikatama, Saudara, terkait dengan arus balik Lebaran 2024. Kembali ke soal data tadi Pak, ada peningkatan, artinya kedisiplinan masyarakat yang menurun atau seperti apa Pak? Eh, Kalau lihat angka keseluruhan, ini kan ada penurunan ya. Mudah-mudahan ini juga kita bisa mengedukasi masyarakat ya, sehingga masyarakat memahami pentingnya keselamatan. Artinya tingkat disiplin, mudah-mudahan dengan sosialisasi yang kita lakukan ini lebih baik ya. Baik, Kalau lihat angkanya tentu itu di kita tol, harapkan. sendiri ya memang ada peningkatan. Cuman untuk peningkatannya ini hanya 2% saja. Hmm. Ini juga mudah-mudahan karena mungkin situasi yang lancar ya, situasi yang lancar sehingga mungkin masyarakat kurang Kurang berhati-hati jadinya ya, kurang karena merasa berhati-hati sangat ya, lancar. terhadap keselamatan itu sendiri. Pak Aan, di layar kami saat ini kami menampilkan gambar situasi terkini di gerbang tol Cikatama, Pak. Kalau kita lihat ini ada kepadatan yang panjang begitu di gerbang tol Cikatama. Nah, ini untuk mengantisipasi situasi seperti ini, Pak, apa yang disiapkan oleh pihak kepolisian bersama Jasa Marga? Oke, Cikatama betul ya. Itu ada peningkatan memang di Cikatama. Kita melakukan kontraflow di situ ya. Saat ini, Pak? Ya, saat ini kita sedang kita lakukan kontraflow 2 lajur. Kenapa 2 lajur? Karena visi rasio yang ada di Jakarta Cikampek ini masih di bawah 0,8. Artinya kita dengan kontraflow 2 lajur ini masih bisa melayani masyarakat ya. Sementara Mbak lihat gerbang tol ini semua dibuka untuk Cikatama ini. Ini untuk mempercepat penarikan dari arah Cipali yang ada di belakang itu, di arah Baik. Cipali. Kita terus tarik dengan membuka semua gerbang, kemudian memaksimalkan mobile radar juga untuk mempercepat penarikan dari belakang. Baik, Pak Han, kalau misalnya antrian seperti ini atau ketika diberlakukan kontraflow itu kan kemudian terjadi antrian yang panjang. Eh, eh, Kelelahan dari para pengendara ini tentu perlu juga diantisipasi begitu Pak. Ada apa yang kemudian dilakukan? Ada hal-hal yang dilakukan untuk mengantisipasi hal-hal seperti itu Pak? Kita menurunkan personil ya cukup banyak untuk patroli di sana untuk memberikan isyarat-isyarat, menghidupkan lampu biru ya. Ini untuk memberikan efek deteran kepada masyarakat bahwa di situ ada petugas. Kemudian kita juga terus mengarahkan ya untuk masyarakat yang berhenti di bahu jalan ya untuk keluar tol agar bisa beristirahat yang lebih lama ya di gate terdepan. Kemudian kita juga menghimbau terus ya masyarakat yang menggunakan jalan tol ini. Karena tetap ini keselamatan itu yang utama ya. Memang dilematis ketika masyarakat sudah lelah, sudah capek, dia berhenti dia bahu jalan, ini akan mengganggu ya, Baik, mengganggu terhadap keselamatan yang bersangkutan juga ya. Kemudian mengganggu untuk pengemudi yang lain, baik, terjadi pelambatan nantinya. Jadi baik. kami himbau untuk keluar ke tol ya, beristirahat sejenak, yang nyaman, yang berkualitas, sehingga setelah fresh masuk kembali ke jalan tol. Baru kemudian lanjut jalan. Pak, Ya, betul. besok itu akan seperti apa rekayasa ataupun yang disiapkan begitu oleh kepolisian mengantisipasi yang seperti ini juga? Betul, jadi kita untuk besok sama saya kira untuk rekayasa lalu lintas akan dilakukan one way maupun kontraflow. Kemudian fokus kita ke rest area karena Baik. kapasitas rest area ini sangat terbatas ya. Jadi kita terus mengelola rest area ini sehingga laju atau
jalan di depan rest area ini bisa tetap kita pelihara, tidak Baik, terjadi pelambatan di situ. baik. Bagaimana dengan jalur arteri, Pak? Nah, arteri juga sama ya. Beberapa titik krusial seperti di mana Garut, Limbangan, Nagrek. Ini Nagrek Limbangan ini sudah 3 kali kita melakukan rekayasa lalu lintas ya. Mhm. Sampai saat ini masih kita lakukan one way dari arah Limbangan ke Nagrek ya. Karena arus lalu lintas cukup padat di sana. Kemudian di Jawa Tengah juga dari arah Banyumas, Gemolong, itu kita lakukan juga rekayasa lalu lintas one way yang mengarah ke Pejagan. Jadi sama Hmm. untuk arteri, kemudian tol, juga tetap kita mengelola arus lalu lintas ini sehingga saudara-saudara kita yang akan melakukan perjalanan balik ke arah barat, ya ke Bandung, Jakarta, Jabodetabek, ini masih tetap kita bisa layani. Baik, Pak Aan, ada titik-titik krusial yang perlu kemudian diwaspadai oleh masyarakat ketika akan balik? Betul ya. Jadi yang pertama untuk tol ini kan sekarang dilaksanakan one way ya. Nah, ini ada beberapa titik rawan kecelakaan ya. Mohon diperhatikan oleh para pengemudi ya. Kemudian kecepatan tentu dengan adanya one way ini bisa maksimal. Tetap kami menghimbau ya untuk menjaga batas kecepatan ini. Ya, jangan euforia begitu one way ini kecepatan lebih atau melebihi kecepatan yang diwajibkan di jalan tol. Kemudian di tempat-tempat di mana di arteri ya, juga ada beberapa titik krusial rawan kecelakaan, kemudian rawan kemacetan seperti tadi di Limbangan ya, di Jawa Tengah, di Pantura juga demikian, karena aktivitas masyarakat juga masih ada sampai jam sekarang ini untuk dimaklumi dan diwaspadai adanya titik-titik trouble spot yang ada di arteri. Baik, Di tol sendiri ya, trouble spotnya ada di rest area. Ini untuk maklum juga saudara-saudara kita yang akan melakukan perjalanan ke Jakarta, Jabodetabek. Ini tadi, silakan gunakan rest area secukupnya ya, karena rest area digunakan juga oleh saudara-saudara kita yang ada di belakang. Kalau nanti rest area penuh, silakan untuk mencari rest area yang lain atau keluar dari tol. Jangan berhenti di bahu jalan, karena ini baik, sangat berbahaya dan sangat berkontribusi terjadinya kemacetan untuk di bahu jalan ini. baik. Beberapa titik Jadi krusial. tadi itu ya, karena masih banyak ya Pak ya yang berhenti di bahu jalan gitu di dalam tol. Masih cukup banyak ya laporan dari anggota di lapangan. Mhm. Kita harus terus mengingatkan, mendorong ya sehingga arus masih kita bisa pelihara. Baik, Pak Aan, ada yang ingin Anda sampaikan untuk masyarakat terakhir ini yang mungkin memilih mudiknya di tengah malam, baik tengah malam hari ini maupun tengah malam besok? Betul. Jadi yang pertama tetap jaga kesehatan, stamina pada saat mengemudikan kendaraan. Mungkin saudara-saudara sudah lelah kegiatan di kampung halaman ya. Jangan memaksakan untuk mengemudi apabila stamina tidak fit, ya, tidak sehat. Kemudian begitu juga dengan kendaraan ya. Baik, Kendaraan tolong disiapkan ya sehingga tidak menyumbang terhadap kemacetan maupun nanti kecelakaan. Kendaraan baik. yang sehat, kendaraan yang siap pakai ini sangat membantu keselamatan maupun kelancaran. Baik, kesehatan fisik kita dan juga kesehatan Betul, fisik kendaraan kita harus diperhatikan. Terima kasih Pak Dirgakum Korlantas Polri, Brigjen Aan Suhanan sudah berbagi informasi di Sapa Indonesia Malam. Sehat selalu Pak Aan. terima kasih Mbak Nilo, sehat selalu.